Bayangkan, seorang pria yang sepanjang hidupnya tak pernah menembakkan satu peluru pun, tak pernah mengenakan seragam militer, dan tak pernah benar-benar tinggal di Palestina, kecuali sekadar lewat dalam perjalanan. Namun, dialah otak di balik proyek politik paling berpengaruh dan paling berbahaya dalam sejarah modern. Ia pernah berusaha menjadi bagian dari bangsa Jerman, tapi ditolak mentah-mentah. Dari luka penolakan dan keterasingan yang ia rasakan di jantung Eropa, lahirlah sebuah gagasan yang kelak mengguncang dunia Arab. Dialah Theodor Herzl, arsitek utama di balik lahirnya gerakan Zionisme. Theodor Herzl adalah sosok yang kini dihormati di seluruh Israel. Namanya diabadikan di jalan-jalan, universitas, bahkan sebuah kota bernama Herzliya didirikan untuk mengenangnya. Ia dijuluki Nabi Negara Yahudi. Meski ironisnya, ia meninggal lebih dari 40 tahun sebelum negara itu benar-benar berdiri. Herzl tidak pernah melihat impiannya terwujud. Jenazahnya dipindahkan oleh pemerintah Israel dari Wina ke sebuah bukit di barat Yerusalem. Bukit itu kini dikenal sebagai Gunung Herzl, tempat pemakaman para tokoh penting Zionis dan pejabat Israel. Namun, yang menarik, Herzl sendiri tidak begitu menyukai Yerusalem. Dalam tulisannya, ia menggambarkan kota itu sebagai tempat yang penuh fanatisme dan keterbelakangan, bukan sebagai kota modern yang layak menjadi ibu kota masa depan. Visinya tentang negara Yahudi pun sangat berbeda dengan para pemuka agama. Bagi Herzl, agama harus dibatasi hanya di rumah ibadah, tanpa campur tangan dalam urusan politik dan pemerintahan. Pendiri ide negara Yahudi ini justru seorang sekuler radikal, jauh dari kehidupan religius, dan dalam beberapa catatannya bahkan menyindir ritual keagamaan. Ketika gagasannya sampai ke telinga para rabi Yahudi di Eropa, banyak yang meragukan kewarasannya. Bagaimana mungkin seseorang yang menolak agama bisa menyerukan berdirinya tanah suci bagi umat Yahudi? Herzl lahir pada tahun 1860 di Budapest, Hongaria, dari keluarga Yahudi kaya dan terdidik. Ia menempuh pendidikan hukum, namun kariernya beralih ke dunia jurnalisme, sastra, dan teater di Wina. Dalam surat-surat pribadinya, ia sering mengkritik lembaga agama dan dogma keimanan. Herzl sebenarnya bercita-cita menjadi penulis terkenal. Namun, novelnya yang berjudul Setan gagal total, membuatnya frustasi dan mencari arah baru dalam hidupnya. Ia berusaha agar diterima sepenuhnya oleh masyarakat Eropa dan lebih merasa bangga sebagai orang Austria daripada sebagai Yahudi. Bahkan dalam masa mudanya, ia pernah berpendapat agar orang-orang Yahudi Eropa berpindah agama menjadi Kristen, agar masalah Yahudi dapat dihapus dari akarnya. Namun, Eropa tetap menolak mereka. Dalam bukunya yang terkenal, Negara Yahudi, Der Judenstaat, Herzl menulis, "Kami telah mencoba dimanapun untuk berbaur dengan masyarakat sekitar, tetapi mereka tidak pernah menerima kami. Maka, persoalan Yahudi adalah masalah sosial yang menimpa kami dan bangsa-bangsa Eropa secara bersamaan." Ia menggambarkan bagaimana orang-orang Yahudi hidup terisolasi di ghetto, terasing di negeri sendiri, dan dari sanalah lahir gagasan tentang sebuah tanah bagi bangsa Yahudi. Segalanya berubah bagi Herzl setelah kasus Dreyfus mengguncang Prancis. Seorang perwira Yahudi bernama Alfred Dreyfus dituduh menjadi mata-mata Jerman tanpa bukti yang jelas. Herzl, yang saat itu menjadi jurnalis di Paris, menyaksikan langsung kebencian massa yang meneriakkan, "Matilah orang Yahudi." Pemandangan itu menghancurkan keyakinannya terhadap peradaban Eropa, dunia yang selama ini ia kagumi dan ingin menjadi bagiannya. Dari rasa kecewa mendalam itu, lahirlah sebuah gagasan yang akan mengubah sejarah. Masalah Yahudi bukan hanya persoalan agama, tapi persoalan bangsa
dan tidak ada solusi kecuali dengan memiliki tanah air sendiri. Herzl pun menyimpulkan bahwa asimilasi orang Yahudi dengan masyarakat Eropa sudah tidak mungkin terjadi lagi. Dan dari titik inilah cerita paling menentukan dalam sejarah modern dimulai. Dalam Der Judenstaat, Herzl tidak berbicara banyak tentang agama atau nasionalisme religius Yahudi. Yang ia tulis justru tentang sebuah proyek migrasi massal terorganisir dengan dukungan lembaga keuangan internasional dan negara-negara besar. Ia membayangkan sebuah negara modern, sekuler, dan maju dibangun bukan atas dasar ajaran Taurat, melainkan atas kekuatan politik dan teknologi Barat. Herzl tidak pernah menyebut Palestina secara langsung dalam bukunya. Ia sempat mempertimbangkan wilayah lain seperti Argentina, namun akhirnya Palestina dipilih, bukan karena kesucian, melainkan karena nilai strategis dan historisnya bagi orang Yahudi. Awalnya, gagasan Herzl ditolak oleh banyak kalangan Yahudi sendiri, namun ia tidak menyerah. Tahun 1897, ia mengadakan Kongres Zionis pertama di kota Basel, Swiss, sebuah momen penting yang menandai lahirnya gerakan Zionisme modern. Lebih dari 200 delegasi Yahudi dari berbagai kota dan ghetto Eropa hadir. Herzl, yang memahami pentingnya citra di mata dunia, mewajibkan semua peserta mengenakan jas resmi agar gerakan ini tampak beradab dan modern. Dari sinilah muncul citra baru, Yahudi modern. Mereka yang mencukur janggut, meninggalkan pakaian tradisional Timur, dan menampilkan diri sebagai bangsa terdidik yang siap membangun peradaban baru. Dalam visinya, Herzl membayangkan negara Yahudi ideal dengan infrastruktur maju, transportasi modern, dan masyarakat damai antara Yahudi dan Arab, gambaran utopis yang kelak jauh dari kenyataan. Sebagian ide itu bahkan ia tuangkan dalam novelnya Tanah Baru Lama, Altneuland, kisah fiksi tentang negeri impian bagi bangsa Yahudi. Dalam kongres di Basel itu, Herzl berdiri dan berkata dengan yakin, "Hari ini saya mendirikan negara Yahudi. Jika bukan dalam 5 tahun, maka dalam 50 tahun dunia akan mengakuinya." Dan benar, tepat 50 tahun kemudian, tahun 1948, negara Israel resmi berdiri. Herzl terus mengadakan Kongres Zionis setiap tahun hingga wafat pada tahun 1904. Ia mendirikan Jewish Colonial Trust untuk mendanai proyek Zionisme dan mengatur rencana migrasi orang-orang Yahudi dari Eropa ke Timur Tengah. Di balik layar, Herzl berusaha keras mencari dukungan dari para pemimpin dunia. Salah satunya adalah Sultan Utsmani Abdul Hamid II, penguasa yang saat itu masih memegang kendali atas Palestina. Herzl datang dengan tawaran besar, pelunasan sebagian utang Kekaisaran Utsmani melalui dana Yahudi internasional sebagai imbalan agar Sultan mengizinkan migrasi Yahudi ke Palestina. Namun, Sultan Abdul Hamid II menolak tegas. Ia berkata, "Aku tidak akan menjual sejengkal pun tanah ini. Tanah ini bukan milikku, tapi milik umat Islam." Tahun 1903, Herzl menerima tawaran dari pemerintah Inggris. Wilayah Uganda di Afrika Timur dijadikan sebagai tanah air sementara bagi orang Yahudi. Tawaran itu muncul setelah tragedi Kishinev di Rusia, di mana banyak Yahudi dibantai. Herzl menyetujui rencana itu sebagai solusi sementara, tetapi Zionis Rusia menolaknya mentah-mentah, bersikeras bahwa tanah perjanjian hanya bisa satu, Palestina. Herzl juga berusaha menarik perhatian Kaisar Jerman Wilhelm II. Foto terkenal memperlihatkan keduanya bertemu di Palestina tahun 1898. Foto itu diatur secara propaganda agar tampak bahwa Herzl mendapat dukungan dari kekuatan besar. Padahal pada kenyataannya, Kaisar Jerman tidak tertarik mendukung proyeknya. Dalam novelnya Altneuland, Herzl menggambarkan Yerusalem lama sebagai kota terbelakang dan penuh fanatisme, bukan kota suci atau ibu kota ideal. Namun dalam bagian lain, ia juga menulis tentang Yerusalem baru, mencerminkan kontradiksi batin dalam pikirannya.
Dalam rancangan negaranya, Herzl bahkan mengusulkan agar bahasa Jerman dijadikan bahasa resmi, serta menegaskan bahwa agama harus sepenuhnya dipisahkan dari politik. Ironisnya, pandangan itu justru bertolak belakang dengan kondisi Israel saat ini, di mana kelompok agama berpengaruh besar dalam pemerintahan. Lebih ironis lagi, Herzl pernah menulis bahwa semakin besar kebencian terhadap orang Yahudi, semakin besar pula dukungan terhadap ide negara Yahudi. Pandangan ini oleh banyak analis dianggap sebagai dasar strategi Zionis modern, menggunakan narasi penindasan untuk memperoleh simpati dunia. Namun, usia Herzl tidak panjang. Ia meninggal dunia pada 1904 di usia 44 tahun. Akhir hidupnya tragis. Ia sakit keras, rumah tangganya retak, dan meninggal dalam kelelahan sebelum sempat melihat hasil perjuangannya. Ia baru dimakamkan di Yerusalem tahun 1949 setelah Israel berdiri dan Palestina jatuh ke tangan pendudukan. Bukit tempat pemakamannya kini dikenal sebagai Gunung Herzl, pusat peringatan bagi para pemimpin Zionis dan pejabat Israel. Namun, kisah keluarganya berakhir dengan kepedihan. Herzl meninggalkan 3 anak, dan semuanya berakhir tragis. Pauline, putrinya, meninggal akibat overdosis obat. Hans, putranya, mengalami gangguan jiwa dan bunuh diri setelah berpindah ke agama Kristen. Dalam catatan terakhirnya ia menulis, "Ayahku mendirikan negara, tapi aku tidak ingin menjadi bagiannya." Trude, Margaret, putrinya yang lain, meninggal di kamp konsentrasi Nazi tahun 1943. Tahun 2006, jenazah Hans dan Pauline dipindahkan dari Bordeaux, Prancis, ke Gunung Herzl di Yerusalem setelah penolakan berulang dari pemerintah Israel selama bertahun-tahun.